Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini yaitu Perjanjian Utama, dan ayat intinya terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar perjanjian. Perjanjian dengan Nuh, kemudian perjanjian dengan Abraham, dan sekarang ini hari Rabu tanggal 7 April yaitu perjanjian dengan Musa. Nah, saudaraku yang kasih, Allah Israel disebutkan dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kenapa disebutkan ketiga bapak ini? Karena Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub itu mereka mempunyai masalah dengan istri mereka. Istri mereka adalah mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Tetapi Allah itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, sehubungan dengan perjanjian dengan Musa. Jadi pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, maka Dia berkata bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Pada waktu di dalam Kejadian pasal 12. Dan kita sudah ketahui bahwa setelah peristiwa keluaran bangsa Israel menerima perjanjian di Sinai, dan itu adalah dalam konteks penebusan dari perbudakan di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua. Jadi yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Yesus sendiri. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa di dalam kitab Keluaran Tuhan Dia memperkenalkan namanya. Keluaran 3 ayat 14, I am that I am. Nah, ini yang menjadi masalah bagi banyak orang, bahwa mereka berkata bahwa Tuhan itu hanya ada di perjanjian baru. Padahal yang berbicara kepada Musa itu adalah Yesus sendiri. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu, atau Jehovah. Dan Jehovah ini adalah nama asli daripada Tuhan, yang kalau bahasa Ibraninya itu YHWH. Jadi tidak bisa disebutkan, tetapi mereka menyebutkan Adonai. Tetapi masalahnya di sini bahwa nama ini itu diberikan kepada tiga oknum ilahi, yaitu Bapa, Yesus atau Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu namanya Yahweh. Yahweh Bapa, Yahweh Anak, dan Yahweh Roh Kudus. Dan itu kita bisa membaca di dalam buku Matius 28 ayat yang ke-19. Selanjutnya bahwa Tuhan Dia memberikan keselamatan itu secara gratis atau cuma-cuma. Tuhan berjanji, aku akan menyelamatkanmu. Dan keselamatan ini Tuhan berikan, maka membutuhkan partisipasi atau bagaimana manusia itu menerima keselamatan dengan iman. Oleh sebab itu, Injil yang benar adalah bukanlah kita menurut supaya selamat, tetapi Injil yang benar adalah kita sudah diselamatkan, kemudian baru kita menurut. Dan menurut itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita membuka dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 23, firman Tuhan di sana demikian, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku atau menuruti hukum-hukum-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang kasih, hamba Tuhan Nyonya White menerangkan ayat ini bahwa kami di sini itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi usaha untuk menyelamatkan manusia
untuk yang sudah menciptakan manusia itu adalah karya terbesar dari 3 pribadi yang adalah ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan akhirnya janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk menerima warisan, yaitu kekayaan duniawi yang pada waktu itu dengan syarat penurutan. Dan di antara mereka yang tiba di Kanaan itu hanya 2 orang dan keturunan mereka, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan janji itu adalah bagi kita. Kita sekarang hidup di dunia yang tidak menentu, tetapi Tuhan menjanjikan Kanaan semawi atau Kanaan sorgawi, dan Dia memberikan kepada kita kekuatan bahwa kalau kita bekerja sama dengan Dia, Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka kita akan mencintai Tuhan dan menurut hukum-hukum Tuhan dan perjanjian Tuhan, yaitu kita akan mewarisi kekayaan sorgawi, mewarisi tanah perjanjian sorgawi akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.